Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang soal praktikum saya. Pertama ialah jelaskan dan beri contoh jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ialah jika dilihat dari cara pemrosesan data dan pengaksesannya, dibagi menjadi tiga, yaitu host terminal. Host terminal, client server, dan juga peer-to-peer. Jadi host terminal adalah jaringan yang menggunakan server yang dihubungkan dengan suatu dump terminal. Pada jaringan ini digunakan sebuah komputer dan monitor digunakan sebagai dump terminal. Dengan model host komputer yang digunakan server harus memiliki kemampuan yang tinggi karena berfungsi sebagai pemproses semua data yang dimasukkan melalui dump terminal. Yang kedua ialah client server, di mana sebuah server atau lebih yang dihubungkan dengan beberapa klien. Server bertugas menyediakan layanan, sedangkan klien adalah sebuah terminal yang menggunakan layanan tersebut. Yang ketiga ialah peer-to-peer, di mana terdapat beberapa terminal komputer yang dihubungkan dengan media kabel. Jika dilihat dari sisi lingkungannya atau jangkauannya dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ialah LAN, Local Area Network. LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer saja. Yang kedua ialah Metropolitan Area Network, MAN. Merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN ini mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. Lalu selanjutnya, WAN, Wide Area Network. WAN merupakan jaringan umum yang mencakup lebih luas daripada MAN. Jaringan berbentuk WAN ini dapat mencakup sebuah negara atau benua. Terus yang nomor dua, jelaskan minimal dua topologi jaringan. Jadi di sini saya menjelaskan topologi cincin, ring topologi dan juga topologi star topologi. Topologi jenis ini menghubungkan satu komputer dalam satu lingkaran loop tertutup. Pengiriman data atau informasi berjalan mengelilingi jaringan dengan satu arah, melewati komputer selanjutnya hingga sampai di komputer yang tujuh. Jadi, jika komputer ini mengirim ke komputer ini, maka harus melewati proses komputer yang di sini dulu. Jadi tidak bisa langsung ke komputer melewati seperti ini. Lalu topologi star. Jenis topologi jaringan jenis ini menggunakan satu terminal sebagai terminal sentral yang menghubungkan ke semua terminal klien. Terminal sentral ini yang mengarahkan sistem data yang dikirimkan ke komputer yang dituju. Lalu yang nomor 3, jelaskan cara kerja DHCP menurut pemahaman kalian masing-masing. Terdapat dua pihak yang terlibat dalam DHCP ini. Yang pertama ialah klien, dan yang kedua adalah server. Jadi DHCP server ini memberikan layanan yang dapat memberi alamat IP dan informasi TCP IP kepada klien yang meminta atau yang request. Lalu DHCP klien adalah yang menerima layanan dari DHCP server untuk bertukar informasi ke server maupun klien lain yang berada dalam jangkauan server. Lalu yang keempat, konfigurasi DHCP server pada PC Linux dengan satu klien dengan networknya 192.168.30.0 prefix line 24, lakukan routing agar klien bisa terhubung. Pertama-tama kita masuk ke terminalnya Linux server terlebih dahulu. Kita masuk menggunakan mode root. Lalu kita edit network interface-nya di sini dengan menggunakan perintah nano. Nano, etc, network, dan interfaces. Di sini saya mengubahnya menjadi init static, lalu address-nya yaitu 30.1 sesuai yang ada di soal. Netbox-nya 255, 255, 2550, network-nya 30.0 dan gateway-nya 30.1. Lalu kita setting DHCPD config-nya menggunakan perintah nano juga, etc, DHCP, DHCPD, dan .config. Lalu di sini saya menambahkan subnet yaitu dari
subnet di sini dengan 683.0, netmasknya sesuai dengan yang tadi itu. Lalu range-nya dari 30.2 sampai 30.63. Default lifetime-nya 600 dan max lifetime-nya 7.200. Setelah kita mengganti di sini, kita menggunakan perintah restart service DHCPD-nya. Di sini saya sudah mengganti DHCP sebelumnya, jadi restartnya berhasil. Lalu kita sekarang ke klien. Klien di sini pertama-tama kita harus mengeditnya interface-nya, yaitu yang perintah nano. Pertama kita masuk mode root, etc network interfaces. Di sini saya sudah menambahkan dari interface yang ada di laptop ini, yaitu ENP0S3. Lalu kita edit di nanonya tadi. Saya sudah menambahkan NPOS3 ini ke dalam ini, lalu fungsi internetnya menjadi DHCP. Lalu save. Jika sudah mengedit interface-nya, maka kita akan melakukan restart service network-nya. Saya tidak lakukan di sini karena prosesnya itu begitu lama. Jadi langsung saja kita cek IP-nya dengan perintah ifconfig. Di sini saya sudah berubah menjadi 30.2 dan broadcast-nya yaitu 30.255. Kita lakukan ping itu untuk mengecek apakah berhasil atau tidak. Di sini berhasil karena datanya tersampaikan ke dalam gateway-nya atau dalam IP servernya. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.